2021 bersama saya Suster Petronella, guru Karo KSSI. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil karangan Matius bab 5 ayat 20 sampai ayat 26 dengan tema mengubah hati rela berkorban diri. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan permenungan ini, mari kita bernyanyi bersama lagu berjudul Banyak Orang Selalu Berdoa. Banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Allah, namun hatinya marah. Dunia damai hanya tercapai jikalau kita mulai mengubah hati dengki dan iri, rela berkorban diri. Mari kawan kita menyanyi lagu cinta sejati. Jangan sampai menyimpan dendam pada kawan dan lawan. Relakan hati damai kembali. Mari sekarang mulai mengubah hati dengki dan iri, rela berkorban diri. Saudara-saudari, lagu ini kiranya mengingatkan dan menjadi permenungan bagi kita bahwa doa dan ibadah kita sangat tergantung dari sikap batin atau keadaan hati kita. Kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa marah, dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan sesama, maka di mata Tuhan ibadah kita itu tidak mempunyai arti. Maka sebelum kita berdoa, sebelum kita beribadah, baik jika kita berdamai dulu dan membereskan hubungan kita dengan orang yang kita benci, yang kita musuhi. Dan setelah itu dengan hati bersih kita menghadap Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup
keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Disinilah kunci hidup kita, hidup keagamaan yang benar di hadapan Allah. Lewat kata-kata ini Yesus akan menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja, lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita, yakni hati kita. Hati yang bersih dan tulus, dan bukan hati yang penuh kemunafikan atau kepura-puraan. Untuk itu kita harus memerangi kejahatan dalam hati sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah di hati yang menjadi cikal bakal terjadinya pembunuhan, karena marah adalah tangga menuju pembunuhan karakter yang menumbuhkan. Kita harus bisa berdamai dalam hati dan berdamai dengan sesama sebelum kita mempersembahkan kurban, atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh mereka yang berwenang. Inilah standar hidup yang Tuhan mau, dan ini barangkali berat bagi kita. Kalau ini berat, apakah kita akan mundur sebagai pengikut Kristus? Perlu direnungkan bahwa tidak ada hal yang mudah di jalan Tuhan, tapi juga tidak ada hal yang mustahil di dalam Dia. Jika kita meminta kemudahan, maka Tuhan adalah pilihan yang sama, karena Dia tidak menawarkan kemudahan dan hal-hal yang menyenangkan saja. Dia juga menawarkan tugas, perjuangan, dan standar yang harus dipenuhi sebagai pengikutnya. Namun jika kita taat dan berserah, maka semuanya tidak akan menjadi sulit, karena Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelaku sabdanya dengan hidup keagamaan yang lebih benar. Jika saya bertanya, apakah saudara pernah marah? Jawabnya pernah. Barangkali tidak ada seseorang pun di antara kita yang tidak pernah marah. Wujud marah yang paling lembut adalah mengeluh, cerewet, atau menggerutu. Sedangkan yang paling kasar adalah mengeluarkan kata-kata kasar, memukul, bahkan juga sampai membunuh. Bukankah kita sering mengeluh jika menghadapi apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau inginkan? Misalnya, makanan kurang enak atau tidak sesuai dengan selera, lalu kita mengeluh. Menghadapi pekerjaan sedikit berat atau sulit, kita mulai mengeluh. Jalan macet, kita terus mengeluh, dan seterusnya. Sabda Tuhan hari ini mengatakan, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau dipikir-pikir, tidak dihukum pun, orang yang marah pada umumnya sudah terhukum dengan sendirinya, yaitu ia jadi stres, hatinya gelisah, tidak tenang, ia semakin terasing dari sesamanya. Sedih bukan? Jadi lewat bacaan hari ini Yesus tidak hanya menekankan jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kita tidak akan masuk kerajaan surga. Tetapi kita juga diingatkan, jangan membunuh sesama dengan kemarahan kita, lewat kata-kata kita yang membuat orang terpuruk dan tidak bisa berkembang. Saudara bisa menjadi lawan ketika kita tak sejalan, tak sepaham, tak seide dengannya. Karena itu penting untuk menempatkan hubungan persaudaraan dengan sesama sebagai bingkai hubungan yang benar dengan Allah. Yesus menegaskan
dari sikap batin atau keadaan hati kita. Ketika dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan orang lain, maka doa dan ibadah kita tidaklah mempunyai arti. Maka berdamailah dan bereskanlah hubungan kita dengan sesama agar kita dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Jika kita berdamai dengan semua orang, jika kita dapat mencintai semua orang, maka hati kita tenang dan penuh sukacita. Karena itu, marilah kita meminta rahmat dari Tuhan agar kita mampu memaafkan dan mengusahakan damai dengan sesama. Semua ini butuh proses, seperti lagu tadi.